Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Fitri Septiani Putri. Kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang pengenalan sistem operasi Linux. Semoga presentasi ini dapat menambah wawasan kita mengenai Linux dan penerapannya dalam dunia teknologi informasi. Sebelum masuk ke materi, saya akan menjelaskan gambaran umum presentasi ini. Pada presentasi ini, kita akan membahas pengenalan sistem operasi, Linux are everyday dan everywhere. Mengapa kita belajar Linux? Apa yang membuat Linux bagus? Open source dan closed source, Linux distribution, Linux extension, CLI, dan GUI. Pertama, kita akan membahas pengenalan sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai penghubung antar pengguna dengan perangkat keras komputer. Sistem operasi mengatur penggunaan CPU, RAM, media penyimpanan, perangkat input dan output, serta menyediakan antarmuka agar pengguna dapat menjalankan berbagai aplikasi dengan mudah. Tanpa sistem operasi, komputer tidak dapat berfungsi sebagai mestinya. Contoh sistem operasi yaitu Windows, Linux, macOS, Android, iOS, dan lain-lain. Linux everyday dan everywhere. Linux merupakan sistem operasi yang digunakan di berbagai bidang kehidupan. Android menggunakan Linux kernel sebagai inti sistemnya, sementara sebagian besar service website, layanan cloud, superkomputer, router, hingga perangkat IoT juga menggunakan Linux karena stabil, aman, efisien. Hal ini membuktikan bahwa Linux tidak hanya digunakan oleh programmer, tetapi menjadi fondasi berbagai layanan teknologi yang kita gunakan setiap hari. Mengapa kita belajar Linux? Karena Linux menjadi salah satu kompetensi penting bagi siswa TKJ karena banyak digunakan dalam administrasi server, jaringan komputer, cloud computing, virtualisasi, dan keamanan siber. Selain itu, banyak perusahaan menggunakan Linux sebagai sistem operasi utama sehingga kemampuan mengoperasikan Linux menjadi nilai tambahan dalam dunia kerja, sertifikasi profesi maupun kegiatan praktik kerja lapangan PKL. Apa yang membuat Linux bagus? Linux memiliki berbagai keunggulan yang menjadikannya salah satu sistem operasi terbaik untuk desktop maupun server. Linux bersifat open source sehingga pengguna dapat mempelajari, memodifikasi, dan mengembangkan sistem sesuai kebutuhan tanpa harus membeli lisensi. Selain itu, Linux memiliki sistem keamanan yang baik melalui manajemen hak akses, lebih tahan terhadap malware, serta dikenal stabil karena mampu berjalan dalam waktu lama tanpa sering melakukan restart. Linux juga ringan, fleksibel, dan didukung oleh komunitas pengguna yang besar sehingga dokumentasi dan solusi berbagai permasalahan mudah ditemukan. Apa itu open source dan closed source? Perangkat lunak dibedakan menjadi dua jenis berdasarkan ketersediaan kode sumbernya, yaitu open source dan closed source. Yang pertama, open source adalah perangkat lunak yang kode sumbernya tersedia untuk umum, sehingga dapat dipelajari, dimodifikasi, dan dikembangkan sesuai ketentuan lisensi, contohnya Linux, Ubuntu, Debian, Firefox, dan LibreOffice. Yang kedua, closed source adalah perangkat lunak yang kode sumbernya tidak dapat diakses oleh pengguna. Pengembangan dan pembaruannya hanya dilakukan oleh perusahaan pembuat, seperti Windows, Microsoft Office, Adobe Photoshop, dan CorelDRAW. Linux Distribution. Linux Distribution adalah sistem operasi yang dibangun menggunakan Linux kernel dan dilengkapi dengan berbagai aplikasi antarmuka serta fitur tambahan sehingga siap digunakan oleh pengguna. Beberapa distribusi Linux yang populer antara lain Ubuntu, Debian, Fedora, Linux Mint, Kali Linux. Ubuntu mudah digunakan oleh pemula. Debian stabil dan banyak digunakan sebagai server. Fedora menggunakan teknologi terbaru. Linux Mint ramah bagi pengguna Windows. Kali Linux digunakan untuk keamanan jaringan dan penetration testing. Pemilihan distribusi Linux disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Linux arsitektur. Arsitektur Linux terdiri dari beberapa komponen utama yang saling bekerja sama, yaitu hardware, kernel, shell, system libraries, dan application. Hardware merupakan perangkat fisik komputer.
Kernel adalah inti sistem operasi yang mengatur komunikasi antar hardware dan software. Shell menerima perintah dari pengguna dan meneruskannya ke kernel. System libraries menyediakan fungsi yang digunakan aplikasi untuk berinteraksi dengan kernel. Aplikasi adalah program yang digunakan pengguna untuk melakukan berbagai aktivitas. Semua komponen tersebut bekerja secara terintegrasi sehingga Linux mampu berjalan dengan stabil, aman, dan efisien. Selanjutnya, CLI dan GUI. Linux menyediakan dua jenis antarmuka utama, yaitu Command Line Interface (CLI) dan Great User Interface (GUI). CLI menggunakan terminal dengan perintah berbasis teks seperti is, cd, mkdir, dan sudo. Antarmuka ini lebih cepat, ringan, dan banyak digunakan oleh administrator server. Sementara itu, GUI menggunakan tampilan grafis berupa ikon, menu, dan jendela sehingga lebih mudah dipahami oleh pengguna baru. Contoh desktop environment pada Linux antara lain GNOME, KDE, Plasma, ZFCE, dan Cinnamon. Kedua antarmuka tersebut memiliki fungsi yang sama dan dapat dipilih sesuai kebutuhan pengguna. Jadi kesimpulannya, Linux merupakan sistem operasi open source yang memiliki keunggulan dalam hal keamanan, stabilitas, fleksibilitas, dan efisiensi. Berbagai layanan digital server sehingga perangkat modern menggunakan Linux sebagai sistem operasinya. Mempelajari Linux menjadi langkah awal untuk memahami administrasi sistem, jaringan komputer, cloud computing, dan keamanan siber. Dengan menguasai dasar-dasar Linux, siswa akan lebih siap menghadapi perkembangan teknologi serta kebutuhan dunia kerja di bidang teknologi informasi. Demikian presentasi yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.